Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Layladia dengan NIM 2121025. Di sini saya akan membahas tema yang sangat menarik yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, siapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surat yang berbeda dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesolehannya dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Diceritakan, suatu ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun tersebut ingin meminta ganti rugi kepada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak oleh kambing tersebut. Mulanya, Nabi Daud alaihissalam meminta pemilik kambing untuk mengganti kerusakannya. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya seperti mengetahui bahasa semua binatang, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Walaupun kekuasaannya sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain, seperti rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Nabi Sulaiman juga senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Juga kehebatan kekusyuan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Dijelaskan dalam Quran Surat As-Saba ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Lalu, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Banyaknya nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan Nabi Sulaiman
suka bermusyawarah.